Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel catatan Honda. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana memperhalus dan membuat blur pada citra. Kalau kita berbicara mengenai memperhalus dan blurring, pada dasarnya kita memanfaatkan konvolasi, ya. Nah, konvolasi atau kernel, walaupun juga pada beberapa kasus cuma terjadi pergeseran tepi gitu ya, perkalian pergeseran tepi, tapi umumnya juga menggunakan kernel. Jadi konvolasi didefinisikan sebagai proses untuk memperoleh suatu piksel didasarkan pada nilai piksel itu sendiri dan tetangga dengan melibatkan suatu metrik yang disebut kernel. Jika ini merupakan suatu citra 8 grayscale 5x5, kemudian kita mempunyai suatu kernel, maka proses perkalian antara citra 5,5 dengan kernel 3,3 ini menghasilkan citra yang baru. Nah, hasil ini diharapkan tentu akan memperhalus citra. Beberapa yang bisa kita lihat dalam proses memperhalus citra ini, smoothing ini, adalah filter 2D. Filter 2D disediakan oleh OpenCV dengan menghubungkan kernel dengan sebuah citra. Kalau kita contohkan di sini, kernel 5,5 ya didefinisikan dengan nilai 1. Kemudian semua piksel yang masuk dalam jendela ini dijumlahkan dan hasilnya dibagi 25 ya. Jadi tetap sama perhitungannya, cuma di sini kernelnya 5,5, kemudian dari hasil itu kita bagi dengan 25. Artinya 25 ini adalah 5 kali 5. Fungsi dari filter 2D adalah CV, filter 2D ya, screen the depth kernel ya. Kalau kita lihat di sini, bisa kita lihat dokumen OpenCV, fungsinya adalah seperti ini ya, dengan nilai screen adalah input, dst adalah outputnya, kemudian destinasi, kedalaman destinasinya, kemudian kernelnya berapa, kemudian angkor. Artinya angkor di sini adalah titik pusat, yang jika -1 berarti titik pusatnya sama ya, kernel dengan gambarnya. Kemudian ada delta, kemudian ada border type. Langsung saja kita praktekkan penggunaan filter 2D. Pertama, kita sudah mempunyai gambar ya, OpenCV blur. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat kernel. Kernel sama dengan np once. Ini once ini udah pernah kita singgung pertemuan sampai kita. Kemudian np, dan kita buat dia float desimal. Nah, karena dia 3 kali 3 berarti dia 9, maka kita bagi 9. Kemudian baru kita panggil gambar filter 2D sama dengan itu filter 2D ya, gambar -1, artinya titik pusatnya sama, kemudian kernel. Bisa kita coba panggil dan bandingkan dengan gambar asli. CV2 titik show. Di sini kita bikin gambar asli. CV2 show gambar filter 2D ya. Filter 2D. Dan namain dia tadi gambar filter 2D ya. Gambar 2D. Kemudian CV2 white key, CV2 destroy. Coba panggil hasilnya, kesalahannya. Ini gambar filter 2D. Coba panggil. Nah, kalau kita lihat hasilnya, di sini adalah gambar asli. Kemudian kita perhalus gitu ya, maka kita akan melihat hasilnya, drawnya semakin halus gitu dari hasil dengan menggunakan filter 2D. Kita coba dengan menggunakan gambar Lena biar lebih jelas, lebih besar ya. Kita tetap buat kernelnya sama, kita tampilkan. Nah, di sini lebih nampak ya hasilnya.
Nah, di sini adalah gambar yang mempunyai notch yang lebih besar, kemudian kita perhalus sehingga notch itu semakin berkurang gitu ya. Nah, kalau tadi kita mencoba dengan 3,3, kita bisa menggunakan kernel 6,6, kita copy aja. Nah, di sini 6, dia 6, itu 6 kali 6, 36. Karena kita bedakan kernel 2, kemudian filter 2D 2 ke kernel 2. Ini kita tambah supaya kita bisa jelas tampilnya. Kita tambah di atasnya, copy, saya gambar. Ini gambar filter 2D 3,3. Nah, dia gambarnya tadi ya, gambar filter 2D. Kemudian yang ini gambar filter 2D 6,6. Di sini 2D 2. Kita coba panggil. Nah, ini adalah hasil dari filter 2D 3,3 dan filter 2D 6,6. Nah, kalau kita lihat di sini dengan fungsi filter 2D 6,6 lebih memperhalus lagi ya, walaupun muncul blurnya ya. Nah, mungkin kalau kita coba, bisa saudara coba lagi, perbanyak kernelnya untuk membuktikan apakah blurnya semakin besar atau tidak. Nah, kalau kita coba menyandingkan gambarnya, ya, di sini sudah saya siapkan. Ya, pertama adalah gambar. Ya, sebelumnya sudah kita singgung bagaimana menampilkan gambar horizontal ya, secara bersamaan. Kemudian di sini 2D 2 ya. Nah, kita panggil. Nah, ini adalah perbandingan antara gambar asli ya, di mana ada noise, kemudian kita perhalus dengan 3,3 ya. Kemudian kita perhalus lagi dengan kernel 6,6 ya. Saudara bisa melihat perbandingannya ya. Nah, walaupun noise-nya semakin hilang di 6,6, tapi juga semakin membuat blur ya pada citra. Nah, ini mengenai filter 2D. Kemudian kita juga bisa menggunakan Gaussian blur ya. Pendekatan kotak terdiri dari koefisien filter yang sama digunakan karena Gaussian, dilakukan dengan fungsi CF Gaussian blur 2 ya. Nah, jadi tentukan lebar tinggi kernel yang harus bernilai positif dan ganjil. Kemudian kita tentukan deviasi standar arah X dan Y, sigma Y dan sigma Y-nya. Ya. Kemudian jika sigma X yang ditentukan, sigma Y dianggap sama dengan sigma Y. Ya. Jika keduanya diberi nilai 0, maka dihitung ukuran kernel ya. Nah, fungsinya adalah CP Gaussian. Di sini ada ya. DST adalah citra output, screen adalah citra input, size adalah Gaussian kernel size, sigma X adalah Gaussian standar deviasi pada X, sigma Y, kemudian ada border type. Kita coba membuat gambar Gaussian dengan kernel 3,3. Gaussian kernel 3,3 dengan deviasinya 0 ya. Di Gaussian blur gambar sama dengan CV2 Gaussian blur gambar 3,3 manual ya. Kemudian baru kita panggil CV2 show ya, gambar asli gambar CV2 show gambar Gaussian blur sama Gaussian gambar CV2 white key CV2 destroy.
Kita tampilkan. Kita lihat hasil dengan menggunakan Gaussian. Di sini ada gambar asli dengan noise. Kemudian dengan menggunakan Gaussian terjadi pengurangan noise-nya ya dengan 3,3. Nah, sekarang kalau kita coba juga dengan meningkatkan nilai kernelnya, kita coba, kita copy aja nilainya, misalnya 9, kemudian kita tampilkan. Pertama ini Gaussian gambar 2 ya. 2 di sini 9 ya. Gambar 2. Kita bandingkan dengan gambar ini blur 9,9. Ini blur Gaussian blur 3,3 ya. Mari kita panggil. Oops, kesalahan. Kita panggil dulu ya. Nah, ini hasilnya antara Gaussian 3,3 dan 9,9 ya. Walaupun terjadi penurunan noise, tapi tetap mengarah ke blur ya. Gambar Gaussian 9,9. Nah, kalau kita mau menampilkan secara bersamaan, bisa kita copy aja ya. Ini sudah saya siapkan untuk menampil gambar secara horizontal sebagai perbandingan kita, dan ini udah pernah kita singgung ya di pertemuan kita sebelumnya, bagaimana mengambil gambar secara bersamaan. Kita langsung aja. Di sini bisa kita lihat hasilnya ada noise, kemudian kita kurangi dengan Gaussian 3,3, kemudian kita kurangi noise-nya dengan Gaussian 9,9 ya. Nah, semakin hilang noise, tapi tentu mengarah ke arah blur juga. Demikian pertemuan kita kali ini. Sebelum kita tutup, kita simpan dulu file kita dengan nama memperhalus citra. Kita rename. Untuk source code bisa saudara lihat di saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.